seperti terpojok, tidak ada yang pada saat itu tidak ada yang Novi, istilah kata Novi sendiri gitu loh. Ya. Nah itu. Kenapa saya kemarin itu nggak ada di situ? Karena memang begini Bun, niatnya FA si Bando ini menggunakan mengadakan acara itu bersama dengan kuasa hukum Novi yang lama itu niatnya adalah tidak ada Pablo sehingga itu harus berjalan. Tunggu dulu, Gitu. Pablo itu apa artinya? Tidak ada saya. Oh kamu. Oh, oke tidak. Oh dia maksudnya nggak ada kamu di situ. Ya, jadi syaratnya itu agar terjadi perdamaian. Kalau Kenapa dia tidak menginginkan adanya kamu? Karena mungkin saya dianggap akan menghalangi proses daripada mediasi tersebut. Begitu. Dia beropini yang seperti itu tuh ya. Nah, itu dari pihak kuasa hukum si Agus tadi lah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di malam hari sebelum acara yang ada di Verde itu kita udah mengirimkan nama Bun, nama-nama yang siap untuk diundang. Tapi memang di detik-detik terakhir nggak tahu gimana nama saya hilang gitu loh, nama saya tidak keluar. Tapi saya tetap komunikasi sama Novi. Saya kebagian ininya aja Bun, kebagian mendengarkan tangisannya Novi aja pada saat nelfon saya. Kebagian cuma beritanya aja gitu ya. Kebagian nangisnya Novi aja. Oh. Gitu. Tapi intinya begini, kita support Bun. Saya pada saat pertemuan yang di mediasi itu kita melihat, kita menonton. Saya juga memberikan masukan dari jauh. Saya dari awal juga sampaikan kalau memang polling tidak dimasukkan, donatur tidak dilibatkan, sebaiknya untuk tidak dilanjutkan mediasi itu. Jadi memang benar-benar saya mengarahkan agar semua itu dikembalikan kepada para donatur. Nah ternyata Novi pun punya pemahaman yang sama. Sama Novi kayak Bunda. Sama, jadi kita ini semua sama. Nah, lalu kita cari kan kalau memang sama, terus siapa yang berbeda? Kan makanya begitu. ketika Bunda bilang bahwa Agus adalah orang yang nggak tahu diri, nggak tahu berterima kasih, itu kalimat yang benar, bukan pelece, itu bukan mengejek, itu bukan mengolok-olok, itu opini kita, itu komentar kita berkomentar. Karena masalah masalah si Agus ini udah ke ruang publik, sehingga seolah-olah kayak kita diberi untuk kebebasan untuk berkomentar. Betul. Nah kita berkomentar, Bunda berkomentar, komentar Bunda ya seperti itu, pendapat kan kebebasan berpendapat. Selagi tidak dibilang tidak, kita nggak menjatuhkan, kita melihat realiti nyatanya bahwa si Agus ini seorang yang matanya buta, kesiram musibah, kena kasus kriminal, kena musibah, taruhlah kena musibah. Tetapi si Agus ini nggak tahu berterima kasih. Ya kan? Nggak tahu berterima kasih, malah ngelaporkan orang yang sudah berbuat baik, ya kan? Teriak-teriak di sana sini, dibilang malah katanya si Novi sama si Dennis menjual kesedihan. Untuk apa mereka jual kesedihan? Kalaupun mereka menjual kesedihan, uang itu bukan untuk mereka, tapi untuk dana si Agus. Jadi kalimat seperti ini kayak buat Bunda sih kayak kurang setuju ya, kayak ini kayak menggiring opini. Jadi kayak ini kayak kalimatnya kayak dibikin-bikin dilebay-lebaykan seakan-akan biar opini supaya terpojok, supaya ya kan, bener nggak? Ini kan termasuk penggiringan opini kan? Ya. Kalau ini juga ada salah itu, satu kuasa hukum donatur juga Bun yang tadi habis melaporkan di PPATK ya, Mitra. Oh. Halo. Oh iya, nih kemarin Bunda tahu nih. Apa kabar? Sehat. Sehat selalu. Sehat-sehat ya di sana ya. Jaga kesehatan. Makasih. Ya, jadi ya, dia jadi Bunda jadi menggunakan bunga di sini Bun sebagai bentuk kecintaannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan, gitu ya? Ya. Gue baru ngarang loh barusan. Iya, jadi gini loh, karena ketika Bunda dikatakan menggiring opini, justru malah yang menggiring opini itu ketika kita mengada-ngada satu cerita.
mencari mencari simpatik masyarakat untuk ke arah yang negatif. Si Novi kan tidak ada tujuannya ke sana, tapi kenapa dituduhkan seakan-akan akan kau yang akan mengambil uangnya itulah segala macam lah. Itu kan udah nggak, itu kan udah di luar di luar prasangka-prasangka yang nggak perlu dibuat-buat gitu loh. Memberikan tuduhan-tuduhan ya. Iya, memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak sewajarnya gitu loh. Menjual kesedihan. Kalau si Agus memang menjual kesedihan itu normal karena dia memang butuh. Toh juga dia waktu pertama kali videonya dia bilang apa? Agus sedih banget, Agus sedih. Karena mudah-mudahan Tete Novi ada yang mau membantu si Agus. Mudah-mudahan ada orang baik. Kalimat orang baik itu ketika Agus mengatakan bahwa aku nggak pernah meminta sama kalian. Kalian itu kan diuntukkan para donasi. Justru saya melihatnya gini Bun, yang menjual kesedihan itu justru adalah orang, saya belum pernah ngelihat Novi dan Densu itu sambil video, sambil TikTok terus nangis-nangis itu belum saya pernah lihat. Itu nggak ada, makanya kalimat ini salah. Dia nggak merengek-rengek. Tapi saya pernah lihat salah satu kuasa hukumnya Novi, dia taruh di TikTok, dia videoin gitu, terus dia nangis-nangis. Terus meminta agar orang-orang simpati dengan dia, mengatakan bahwa kalian tidak menghargai saya waktu saya menangani kasus Sakatala gitu Bun. Itu nangis itu Bun. Jadi menurut saya sih yang menjual kesedihan kita bisa pahami lah siapa itu maksudnya. Teh Novi, saya coba ceritakan Teh, gimana Teh? Gimana Teh? Siapa tuh Teh? Ceritakan dong Tete Novi. Coba ceritakan. Novi bisa ceritain itu Teh, apa Bun? Ya coba, Bunda mau dengar ceritanya. Apa? Gimana yang mana? Yang video nangis-nangis itu? Iya, yang kuasa hukumnya nangis-nangis yang ini. Katanya pernah ngelakuin itu nggak? Iya, tahu itu videonya. Kenapa? Ya. Kenapa bisa nangis? Gak bisa ngomong apa-apa. Itu waktu baru-baru pertama ini ya, sebelum pelantikan presiden ya, baru-baru nanganin kasus si itulah Mas Agus itu. Terus dia merasa dia malah dibully netizen karena dia membela orang yang Siapa ya? Itu ya, ada yang pengacara berbando itu. Oh, si rambut gondrong. Iya, nangis dia tapi nggak ada air matanya. Ada Teh, emang Teh udah ngeliat? Nggak ada air mata. Udah. Air mata yang dipaksa-paksa gitu, tapi nggak keluar juga airnya ya. Gitu kemarin baru ngebaikin baru ngebaikin katanya kalau emang mau ngelaporin terkait RD Lau, katanya saya siap ngebantu. Katanya saya melihat kok ada wanita di fitnah kayak gini, terus saya siap lah membela katanya. Tapi ujung-ujungnya setelah tidak ada kesepakatan dia ngebully saya lagi. Tunjuk-tunjuk lagi ya. Iya, dia malah nyerang fisik lagi. Body shaming, saya dibilang tembem, gak apa-apa, tembem ini ciptaan Allah kok. Oh iya, tahu yang ya pernah dengar yang katanya sampai urusan harus ngecek rambut segala macam. Itu benar-benar di luar konteks deh. Kayaknya Bunda sebagai orang awam yang tidak paham hukum, tapi secara moral itu nggak layak untuk seperti itu. Ya padahal kan konteksnya dia adalah pengacara gitu. Ya harusnya kan bicaranya sebatas untuk sebatas untuk di bidang di lingkaran yang tentang permasalahan si Agus, tapi nggak sampai menyerang fisik lah ini. Makanya kadang-kadang itulah orang pintar tapi tidak menunjukkan kepintarannya. Oke, Bun sama Teh Novi, saya mohon maaf ini kebetulan saya mau meeting terkait dengan Oke deh. Sukses selalu ya buat semua yang ada di situ. Salam dari Bunda Korla.